gelar yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak, emang kamu nggak bakalan disalahkan orang. Sih. Karena memang tidak pernah diajarkan, dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Tahu. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya nabi. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Ya teman-teman sudah melihat ya tuduhan-tuduhan dari Ustadz Kainama tentang gereja yang menyembunyikan tentang arti Kristus. Mari kita melihat pernyataan Ustadz Kainama. Dia mengatakan, gereja tidak pernah mengajarkan tentang arti Kristus. Dan kalau bisa, jangan sampai diajarkan, karena Kristus artinya nabi. Ya, kita bisa melihat persepsi dari Ustadz Kainama tentang gereja ya. Jadi dia berpandangan bahwa gereja itu menyembunyikan karena takut nanti kalau banyak jemaatnya mengetahui bahwa ternyata Kristus itu hanya sebagai nabi. Ternyata Yesus ini hanya sebagai nabi. Nah, takutnya gereja akan banyak jemaat yang berpindah keyakinan ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya apakah gereja tidak mengajarkan arti Kristus? Dan menurut saya teman-teman ini adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar ya. Gereja tidak pernah melakukan hal itu, apalagi dituduhkan bahwa gereja itu akan melarang para pendeta, melarang para pengkhotbah untuk memberitakan arti Kristus. Itu sangat konyol menurut saya. Kenapa sangat konyol? Tidak mungkin para pendeta menjelaskan Yesus tetapi tidak menjelaskan Kristus. Ya, tidak menjelaskan Tuhannya secara lengkap, secara komprehensif kepada jemaatnya. Itu hal yang tidak mungkin. Dan menurut saya sangat disayangkan Ustadz Kainama seharusnya sebagai seorang akademisi yang baik tidak hanya sekedar menuduh tetapi seharusnya memberikan data dan fakta yang benar. Kalau Ustadz Kainama sendiri meriset di berbagai gereja, mungkin Kainama tidak akan pernah menemukan gereja yang melarang atau menyembunyikan tentang arti Kristus itu sendiri. Saya yakin Kainama tidak akan menemukan gereja yang melarang hal itu. Justru secara gamblang para pendeta atau para hamba Tuhan, para pengkhotbah jelas-jelas menjelaskan pengertian Kristus secara lengkap, ya. Nah, saya juga mau teman-teman kita melihat pengertian Kristus itu sendiri dalam bahasa aslinya. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani Christos, yang berarti yang diurapi. Tentu kita harus memahami yang diurapi ini di dalam konteksnya. Dan di dalam konteks keagamaan Yahudi, di dalam perjanjian lama, kalau ada orang yang menduduki satu jabatan, maka dia diurapi. Ya, ada minyak yang dipakai yang akan dituangkan di kepala untuk menunjukkan bahwa orang itu memperoleh atau mendapatkan kedudukan yang khusus. Ya, pengurapan juga teman-teman tidak hanya berbicara tentang ritual saja, tetapi ini menyimbolkan atau melambangkan tentang berkat, melambangkan tentang perlindungan dan pengesahan suatu jabatan atau kedudukan. Jadi ketika ada orang yang diurapi itu sah, itu sebagai materai untuk mengesahkan orang itu menduduki jabatan itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang memperoleh pengurapan, yaitu nabi, imam, dan raja. Ya, ada 3 jabatan ini. Kalau mereka diangkat menjadi raja, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi imam, maka mereka diurapi. Ya, contohnya kita melihat contohnya Elisa diurapi menjadi nabi. Misalnya di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Pengurapan raja, misalnya Daud diurapi menjadi raja dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 4. Dan juga pengurapan imam. Jadi misalnya kita melihat di dalam Keluaran 28 ayat 41 di mana Harun dan semua anak-anaknya diurapi menjadi imam untuk melayani Allah di bait suci. Nah, teman-teman,
Yang menjadi pertanyaannya, apakah Yesus menggenapi 3 jabatan ini dalam perjanjian lama? Dan di dalam iman Kristen percaya bahwa Yesus itu menggenapi 3 jabatan sekaligus di dalam perjanjian lama. Ya, alasannya karena perjanjian lama menubuatkan kedatangan Sang Nabi Agung. Perjanjian lama juga menubuatkan kedatangan Imam Besar Agung. Dan perjanjian lama juga menubuatkan tentang kedatangan Raja, yaitu Raja Agung. Sedangkan perjanjian baru merupakan penggenapannya. Jadi teman-teman, antara perjanjian lama dan perjanjian baru adalah dua perjanjian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau orang hanya mengerti perjanjian baru, maka dia akan kehilangan dasar, kehilangan akar dalam pemahamannya. Nah, teman-teman, perjanjian lama ini adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus, tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan Raja, ya. Dan ini adalah perjanjian baru sebagai penggenapan dan pengesahan bahwa perjanjian lama nubuatan itu digenapi oleh Allah. Nah, jadi dua perjanjian ini tidak bisa dipisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Contohnya, misalnya di dalam surat Ibrani secara gamblang mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Imam Besar Agung. Misalnya di dalam Ibrani pasal 8 sampai pasal yang ke-9 secara terang-terangan berbicara tentang Yesus sebagai Imam Besar Agung. Jadi teman-teman, dalam konteks agama Yahudi, ya, mereka memang mempunyai banyak imam-imam, ya, imam-imam. Tetapi mereka hanya mempunyai satu imam besar, ya, yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan membawa persembahan untuk pengampunan bangsanya sendiri dan juga untuk dirinya sendiri, ya. Nah, di dalam surat Ibrani secara gamblang mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Imam Besar Agung yang masuk ke dalam kemah suci yang bukan buatan tangan manusia, yaitu surgawi. Dia masuk mempersembahkan tubuhnya kepada Allah untuk pengampunan dosa umat manusia. Dikatakan dirinya mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat untuk menyucikan hati nurani dan perbuatan yang sia-sia, supaya manusia dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang kedua, apakah Yesus juga dikatakan sebagai nabi? Ya, teman-teman, kita perlu tahu pengertian nabi secara sederhana. Jadi secara sederhana nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Nah, Yesus sebagai nabi dalam pengertian dia Kristus melaksanakan tugas nabi untuk menyatakan kepada kita melalui firman dan rohnya kehendak Allah untuk keselamatan kita, ya. Jadi dia membawa berita sukacita dari surgawi, dia membawa Injil, dia membawa berita keselamatan disampaikan kepada umat manusia. Dia memberitakan kehendak Allah untuk keselamatan umat manusia. Contohnya, kitab-kitab Injil menceritakan pelayanan Yesus memberitakan kerajaan Allah, ya. Terus yang ketiga, teman-teman, apakah Yesus juga sebagai raja, ya? Apakah Yesus sebagai raja? Tentu Yesus datang sebagai raja. Di mana peneguhan ini? Ya, kita bisa melihat bahwa ia menyatakan kedaulatannya sebagai raja kepada Rasul Yohanes. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes ketika dibuang di Pulau Patmos, dia mengalami satu penglihatan dan dia melihat Yesus datang sebagai raja. Dia melihat Yesus sebagai Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Jadi teman-teman, Yesus menggenapi 3 jabatan ini, baik sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Nah, tentu yang menjadi pertanyaannya, kenapa Ustadz Kainama hanya mengambil satu bagian? Hanya mempercayai Yesus menggenapi satu bagian dari jabatan yang diurapi ini. Hanya mengambil dia sebagai Nabi. 2 lagi kemana? Ya, jelas ini tidak fair, ya. Sedangkan agama Kristen percaya bahwa ketiga-tiganya digenapi oleh Yesus Kristus, ya. Sedangkan di pernyataan awal Kainama tadi mengatakan ada 3 jabatan. Dia mengetahui ada 3 jabatan yang di dalam perjanjian lama yang memperoleh pengurapan, yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Tetapi dia hanya mengambil satu bagian, Yesus sebagai Nabi. Kemana dia sebagai Raja? Kemana dia sebagai Imam Besar Agung? Ya, jelas menurut saya ini adalah statement Kainama atau tuduhan Kainama untuk mendukung persepsi keagamaan yang dia yakini, yaitu
Islam yang mengajarkan bahwa Yesus hanya datang sebagai nabi. Ya teman-teman, kita belajar dari tuduhan-tuduhan Ustadz Kainama ini bahwa tuduhan-tuduhan beliau ini tidak benar. Jadi kadang-kadang banyak apologet Kristen yang mengatakan bahwa Ustadz Kainama ini cocokmologi lah dan sebagainya. Ternyata setelah saya perhatikan benar bahwa Ustadz Kainama ini hanya mengkutip-kutip tentang kekristenan untuk mendukung persepsinya dia. Jadi tidak benar bahwa Ustadz Kainama ini hanya mengakui Yesus sebagai nabi. Silakan di dalam keagamaanmu. Tetapi dalam agama Kristen mengakui 3 jabatan yang digenapi oleh Kristus, oleh Yesus, yaitu baik sebagai nabi, baik sebagai imam besar agung, dan baik sebagai raja di atas segala raja. Demikian video kali ini, dan silakan dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Ya, Tuhan memberkati kita semua.